Letusan tembakan peringatan mewarnai penyergapan buronan pencuri motor di Jalan Sumatera Lintas Timur, Mesuji, Lampung pada Rabu dini hari. Tersangka yang mengemudikan mobil pickup itu berusaha kabur dan sempat terjadi kejar-kejaran dengan polisi. Berkol, di pinggir. Ferdi. Itu siapa namanya? Mobil pickup tersangka berhasil dihadang dan dihentikan. Saat digeledah, tersangka justru kembali berusaha melarikan diri. Polisi pun terpaksa menembak kaki tersangka agar tidak kabur. Dipisahin. Janji ya, ngambil motor janji ya, jangan lagi ya. Ya. Penangkapan ini dipimpin oleh Ketua Tim Khusus Anti Bandit 308 Polres Tulang Bawang, Bribka Muhajirin. Tersangka bernama Freddy Saputra, berusia 31 tahun, warga Dente Taladas, Tulang Bawang. Tersangka merupakan buronan pencuri motor di Desa Nakula, Kecamatan Dente Taladas pada awal Juni lalu. Modus tersangka yakni merusak kontak motor korban yang diparkirkan di teras rumah. Dari penangkapan ini, teman tersangka di dalam mobil yang sempat ikut ditangkap akhirnya dibebaskan karena terbukti tidak terlibat. Setelah diobati di rumah sakit, tersangka kemudian digelandang ke Polres Tulang Bawang. Atas perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Polresta Bandar Lampung masih menyelidiki kasus penembakan oleh orang tak dikenal terhadap prajurit TNI Angkatan Udara, Pratu Nur Rahman, serta teman wanitanya bernama Ria Astuti. Untuk memburu pelaku penembakan, polisi membentuk tim investigasi yang bekerja sama dengan Detesmen Polisi Militer atau Denpom Angkatan Udara Lampung. Hingga Rabu sore, polisi telah memeriksa 6 orang saksi. Namun dari keterangan saksi, belum ada yang mengarah ke identitas pelaku. Sampai saat ini kita masih mendalami motif dan beberapa penyelidikan yang kita sampaikan. Dan saat ini juga kita secara intensif ya berkomunikasi dengan tim joint investigasi yang sudah kita bentuk, terdiri dari Polda, Polres maupun dari pihak POM TNI AU seperti itu. Udah berapa saksi yang diperiksa tuh, Pak? Sejauh ini ada 6 saksi yang diperiksa. Ada bukti. Kasus penembakan terhadap Pratu Nur Rahman mendapat perhatian khusus dari Danlanut Pangeran Muhammad Bunyamin Lampung, Letkol Yohanes Ridwan. Ia berharap polisi dan Denpom Lampung dapat segera menangkap pelakunya. Masih mengumpulkan data-data, fakta, saksi dan sebagainya sedang dilaksanakan dari tim, baik itu dari kepolisian maupun dari proyektil yang ada kan ini masih sekarang dalam proses operasi ataupun penyembuhan dari korban tersebut. Mungkin dari situ nanti baru bisa diungkap ininya. Ini dari mana asalnya dan sebagainya. Jadi masih belum tahu kita. Pratu Nur Rahman dan Ria Astuti menjadi korban penembakan saat berada di dalam mobil usai membeli makanan di Jalan Sultan Agung Wai Halim, Bandar Lampung pada Selasa siang lalu. Pratu Nur Rahman menderita luka di tangannya dan teman wanitanya itu terluka tembak di bagian paha. Peluru pelaku itu bersarang di paha Ria Astuti. Hingga Rabu siang, kedua korban masih dirawat di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Banyak warga yang sedang dibonceng naik motor sembari memainkan ponsel. Ternyata hal tersebut mengundang aksi kejahatan. Salah satunya seperti yang terjadi di Panjang, Bandar Lampung. Rabu siang, Mario, berusia 28 tahun, ditangkap polisi karena terlibat kasus penjamretan. Sendirian? Sendirian om. Korban sempat keseret jatuh. Pokoknya saya sudah dapat target, saya langsung ngobrol. Saat diinterogasi polisi, tersangka mengaku baru sekali menjamret. Hal itu karena ada kesempatan saat melihat ada warga yang sedang dibonceng naik motor sembari memainkan ponsel. Tersangka memepet dan merampas ponsel korban. Kamu rampas dari tangan dia itu? Iya. Duitnya untuk apa itu, Mas, hasil jamretnya? Dia itu pengen beli, pengen bayar utang di Jakarta om. Sudah berapa kali sih, Mas?
soal ini Om, langsung mengambil handphone milik korban dengan cara merampas handphone yang berada di genggaman korban. Lalu pelaku melarikan diri, yang mana kemudian diketahui pelaku berinisial MR. Dari pemeriksaan sudah berapa kali ini, Bang? Dari pemeriksaan baru sekali pengakuan dari pelaku. Dari penangkapan tersangka, polisi menyita 1 ponsel hasil kejahatan tersangka. Penyelidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memastikan apakah masih ada korban lainnya. Atas perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah gagal diberangkatkan haji untuk kedua kalinya, 78 calon jemaah haji Lampung akhirnya menarik kembali dana pelunasan haji mereka. Pada Rabu siang, beberapa calon jemaah haji maupun anggota keluarganya sedang mengurus administrasi penarikan dana di kantor wilayah Kementerian Agama Lampung. Koordinasi dengan bank. Iya, misalnya koordinasi langsung ke bank, uang pos itu tidak dimiliki. Ini kan kalau uang pos Menurut pihak Kanwil Kemenak Lampung, puluhan calon jamaah haji itu masih masuk dalam kuota haji tahun 2020 yang harusnya menjadi prioritas haji tahun 2021. Karena hingga kini belum ada penambahan kuota haji tahun 2021, dana pelunasan haji itu jumlahnya bervariasi, berkisar antara 34 hingga 35 juta rupiah setiap calon jemaah. Ada 78 jamaah haji yang mengambil biaya pelunasannya, tapi pelunasan ya, dan mereka tetap jadi prioritas harusnya tahun ini gitu. Ya, dari 6.663 itu 78 yang mengambil pelunasan, tapi di tahun 2020. Nah, kalau biaya pelunasan kemarin 34.800, hampir 35 juta lah ya di 2020 ya. Kuota calon jamaah haji asal Lampung belum berubah, masih sebanyak 7.050 dan yang sudah melunasi pembayaran sebanyak 6.636 orang. Para calon jamaah haji yang gagal berangkat itu pun dijanjikan tetap akan menjadi prioritas keberangkatan haji selanjutnya jika Indonesia mendapatkan kuota. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.